Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP 2021. Alhamdulillah ya, setelah sekian purnama, akhirnya saya rilis juga untuk YouTube perdana saya. Perkenalkan bagi teman-teman yang masih belum kenal atau baru pertama kali ini melihat video saya, nama saya adalah Nisa Arafiatri Wulandari. Biasanya teman-teman pejuang TWK 120++ memanggil saya dengan sebutan Coach Nisa. Nah, semoga dengan adanya YouTube ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi teman-teman, begitupun juga bagi saya. Nah, untuk di tayangan perdana ini, saya ingin berbagi mengenai tips sukses TWK. Dan ini adalah tips sukses versi saya. Jadi, sangat boleh kalau teman-teman punya tips dan trik sendiri, dan itu akan juga sangat bermanfaat bagi kita semua apabila teman-teman juga berkenan untuk membagikan tips sukses TWK versi teman-teman di kolom komentar, gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita bahas nih terkait dengan tips sukses TWK yang sebenarnya ini juga sudah saya post di IG saya, kita harus ingat nih, ada salah satu quotes dari Benjamin Franklin yang di sini akan saya maknai dengan kata-kata yang vibes-nya lebih positif daripada ini. Yaitu ketika teman-teman di sini sebagai calon aparatur sipil negara itu ternyata sudah berjuang jauh-jauh hari, maka percayalah bahwa dengan teman-teman ini sukses dalam persiapan, maka teman-teman semua itu pada hakikatnya bersiap-siap untuk sukses. Sehingga ketika teman-teman masih harus berjuang lagi untuk SKD yang sudah di depan mata, semoga perjuangan teman-teman ini benar-benar langkah menuju kesuksesan, yaitu menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas di tahun 2021. Nah, ini harus benar-benar kita camkan ya, supaya teman-teman juga nggak lelah dalam berjuang dan selalu semangat, sehingga teman-teman juga benar-benar nantinya perjuangan itu menjadi indah pada waktunya. Begitu ya, ketika teman-teman jadi aparatur sipil negara yang berintegritas. Nah, untuk tips suksesnya, di sini saya merumuskan ada 5 nih teman-teman. Yang pertama itu adalah memperbanyak literasi dengan membaca berita seputar kewarganegaraan yang saya singkat Basukarna. Kemudian yang kedua adalah membuat rangkuman atau peta konsep atau garis waktu dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus benar-benar latihan teknik membaca nih, baik teknik membaca skimming, yang di situ kita harus mencari informasi secara cepat, dan juga latihan membaca scanning ketika kita harus mencari sebuah informasi yang penting dari sebuah teks bacaan. Dengan cara latihannya itu adalah kita mengerjakan berbagai macam jenis soal. Kemudian yang keempat adalah ketika kita nanti sudah SKD atau mungkin mengerjakan tryout, maka kita sudah harus mulai memanajemen waktu, teman-teman. Sehingga salah satu caranya adalah dengan kita baca pertanyaan soal terlebih dahulu, 1 atau 2 kalimat terakhir. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting adalah bahwa kecermatan adalah kunci. Sehingga di mata tes wawasan kebangsaan ini, teman-teman harus benar-benar cermat, begitu ya. Karena nanti akan bisa membuat teman-teman itu kepleset nih kalau teman-teman itu nggak cermat. Nah, langsung saja kita bahas, ulik lebih dalam satu persatu terkait dengan 5 sukses tes wawasan kebangsaan ini. Yang pertama adalah dengan kita perbanyak literasi seputar Basukarna nih. Nah, literasi Basukarna itu yang mana aja ya, Kak? Yang mana aja ya, Coach? Nah, itu tuh ya harus kita sesuaikan dengan kisi-kisi yang sudah disampaikan di dalam Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021 yang di dalamnya kisi-kisinya yang pertama adalah aparatur sipil negara itu akan diukur nasionalismenya. Tujuannya adalah aparatur sipil negara, teman-teman ya, yang di tahun 2021 ini terpilih jadi aparatur sipil negara itu harapannya adalah bisa mewujudkan kepentingan nasional. Kepentingan nasional itu jelas selaras dengan cita-cita negara ya,
yaitu menjadi negara yang adil, berdaulat, dan makmur. Yang ini pun ketika kita menyelenggarakan kepentingan nasional harus selaras dengan identitas nasional. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ketika teman-teman jadi aparatur sipil negara itu benar-benar harus menunjukkan integritas. Kenapa integritas? Tujuannya adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan good governance. Dan ini adalah sesuatu hal yang memang sudah harus kita lakukan sebagai aparatur sipil negara supaya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pun juga semakin baik sehingga persatuan Indonesia itu benar-benar menjadi sesuatu hal yang nggak cuman angan-angan belaka. Kemudian kisi-kisi yang ketiga adalah terkait dengan bela negara. Nah, kaitannya dengan bela negara ini, kenapa dia dijadikan sebagai salah satu tes wawasan kebangsaan? Tujuannya adalah bagaimana teman-teman nanti ketika jadi aparatur sipil negara bisa berkontribusi untuk menjaga eksistensi negara, baik di mata rakyat kita sendiri ataupun di mata negara-negara lain. Sehingga teman-teman juga sudah mulai harus nih untuk mencari tahu apa sih peran atau kontribusi dari negara Indonesia terhadap keperdamaian dunia atau mungkin ketertiban dunia ataupun hal-hal yang sekarang memang masih terjadi di negara atau di dunia ini. Jadi skopnya itu sangat luas untuk bela negara tuh. Jadi untuk mempertahankan eksistensi itu nggak cuma eksistensi negara kita dilihat dari sudut pandang rakyat, tapi juga negara dari sudut pandang negara lain atau bahkan organisasi dunia. Kemudian yang keempat, di dalam Permen PAN RB itu disampaikan ada kisi-kisi terkait dengan pilar negara yang di dalamnya itu jelas ada bahasan terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kita, kemudian yang ketiga ada NKRI, harga mati ya, karena ini adalah bentuk negara kita pun dengan bentuk pemerintahan kita. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan semboyan negara kita yang fungsinya adalah mempersatukan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian ternyata kemarin di dalam siarannya BKN juga disampaikan bahwa bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai salah satu tes atau salah satu kisi-kisi yang di situ akan dimasukkan ke dalam tes wawasan kebangsaan. Nah, di sini tujuannya adalah agar teman-teman ketika jadi aparatur sipil negara itu benar-benar bisa menjalankan fungsinya bahasa Indonesia itu sesuai dengan kedudukannya, baik kedudukannya sebagai bahasa persatuan maupun kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa resmi negara. Sehingga di sini teman-teman sudah harus tahu bagaimana menggunakan bahasa Indonesia itu secara baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, ketika teman-teman kemudian memperbanyak literasi seputar Basukarna ini juga gitu, jangan cuma konsep, tapi juga cari tahu kasus-kasus yang memang sekarang ini lagi faktual dan aktual terjadi. Sehingga nanti literasi teman-teman itu benar-benar terasah dan sangat luas sehingga akan sangat bermanfaat sekali ketika nanti soal-soal dari tes wawasan kebangsaan itu nuansanya penalaran. Nah, kemudian untuk mempertajam analisa kita dan juga menggugah ingatan kita, ketika teman-teman membaca atau memperbanyak literasi teman-teman terkait dengan seputar Basukarna ini, jangan lupa teman-teman itu untuk mencatatnya ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ya, bahwa ikatlah ilmu itu dengan pena. Sehingga dengan kita itu nggak cuma baca, tapi nulis, di situ biasanya akan lebih masuk ke dalam otak kita. Sehingga kita pun juga akan lebih paham terkait dengan apa yang kita pelajari. Nah, di sini salah satu tipsnya adalah kita bisa bikin rangkumannya. Jadi kalau bikin rangkuman, kalau saya pribadi biasanya saya akan mempersiapkan pensil atau bolpen yang di situ multiwarna ya, jadi warna-warni gitu. Sehingga nanti dari situ kita akan
nyatetnya itu enjoy, bacanya lagi juga enjoy, kemudian saya tulis secara runtut misalnya. Nah, di situ akan sangat memudahkan teman-teman untuk semangat belajar dan mengingat apa-apa yang teman-teman pelajari. Nah, kemudian kalau ini adalah berkaitan dengan konsep, kita bisa bikin yang namanya peta konsep. Contoh nih, peta konsepnya nih. Misalnya di sini ada integritas ya. Oh, ternyata secara konsep integritas itu adalah keterpaduan antara kata-kata, kepercayaan atau keyakinan dan juga perilaku. Nah, kemudian kalau kita kaitan sama integritas ASN apa nih? Oh, kalau kata-kata nih berarti ketika kita menyatakan sumpah kita jadi aparatur sipil negara, berarti di sini kita mengikrarkan sebuah kata, words ya. Nah, kemudian ketika kita diangkat jadi aparatur sipil negara, nggak cuman sumpah aja, kita harus benar-benar mewujudkan sumpah itu ke dalam perilaku. Nah, perilaku kita ya harus tercermin sesuai dengan kode etik. Nah, kode etik inilah yang dijadikan sebagai tolak ukur juga apakah seseorang atau aparatur sipil negara itu berintegritas atau tidak. Kemudian juga gitu, kode etik harus didasarkan pada belief atau keyakinan. Nah, keyakinannya seorang ASN itu ya jelas dia di situ berdasarkan nilai-nilai dasarnya. Nah, di dalam Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di situ dikatakan ada 15 nilai dasar yang salah satu di antaranya jelas adalah Pancasila. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa ternyata ketika kita tidak berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar ini, pada hakikatnya kita juga berarti mewujudkan perilaku yang tidak berintegritas. Nah, ini contoh peta konsep. Nah, kemudian kalau di TWK itu pasti akan banyak sekali rentetan-rentetan peristiwa sejarah. Nah, kalau seperti itu, kita akan sangat kesusahan untuk menghafal. Apalagi kalau kita cuma ngerangkum aja. Nah, minimal kita harus tahu penjajakan waktunya. Kapan peristiwa ini terjadi, diikuti dengan peristiwa apa. Sehingga kita harus bikin yang namanya timeline atau garis waktu. Contoh nih di sini. Oh, ternyata negara asing yang kemudian melakukan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia itu diawali dengan kedatangan Portugis nih. Portugis datang tahun 1511. Kemudian diikuti siapa? Tahun 1521. Oh, ternyata ada Spanyol. Nah, ini silakan juga bisa digunakan pensil warna-warninya kayak gitu. Sehingga nanti teman-teman ketika baca lagi, teman-teman itu sudah sangat antusias untuk membaca catatan teman-teman itu yang sudah sangat rapi dan juga jelas. Nah, ini adalah tips yang kedua ya, sehingga kita nggak cuma baca aja, tapi juga nyantolin apa yang kita baca itu ke dalam otak dan kalbu kita, sehingga lebih merasuk dan teman-teman akan lebih paham lagi terkait Basukarnanya tadi. Nah, selanjutnya untuk tips yang ketiga, yaitu adalah dengan kita melatih teknik membaca. Nah, teman-teman pasti nanti ketika tes wawasan kebangsaan nggak akan asing dengan bacaan yang sangat panjang seperti ini. Nah, kalau seperti ini, ketika kita hanya menyampaikan atau mempraktekkan sebagaimana kita biasanya membaca koran misalnya, nah ini akan sangat memakan waktu yang lama. Sedangkan ketika kita ini mengerjakan SKD, kita di satu soal jangan sampai lebih dari 50 detik. Kalau bisa harus kurang dari itu. Karena nanti kalau kita berlama-lama di satu soal, maka manajemen waktu kita yang akan dipertaruhkan. Sehingga ada soal-soal yang tidak bisa kita jawab dengan benar. Nah, dari sini ketika kita melatih teknik membaca, maka dari kita lihat sekilas aja, kita akan bisa tahu apa sih yang dimaksud dari soal ini, gitu, atau apa sih yang dimaksud dari deskripsi soal ini. Nah, jangan lupa kita baca dulu pertanyaannya berdasarkan kedua artikel di atas, bandingkan bagaimana pewarganegaraan antara Irfan Bahdim dan Christian Gonzalez. Coba kita lihat untuk cuplikan yang pertama. Lihat, ketika memasuki usia 17 tahun ya, ternyata dia sudah memilih menjadi warga negara Indonesia dan dia melepas kewarganegaraan Belanda. Kayak gitu. Berarti di sini ada upaya yang dilakukan untuk
dia itu mendapatkan kewarganegaraan. Apalagi di sini dia juga ngomong bahwa dia bukanlah pemain naturalisasi, maaf. Ya kan? Sehingga di sini dia berusaha untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, karena di sini ada usaha, maka dia bisa kita simpulkan dia adalah naturalisasi biasa. Ya kan? Atau biasa dikenal juga dengan stelsel aktif. Nah, kemudian di cuplikan yang kedua, di sini lihat, ada performa mentereng menarik perhatian Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga di sini kemudian dibantu oleh teknis Badan Tim Nasional. Nah, ketika kemudian di sini dibantu dan dia diberi, maka dia mendapatkan apa yang disebut dengan naturalisasi istimewa atau stelsel pasif. Sehingga kita lihat alternatif jawabannya. A. Irfan Badi menggunakan naturalisasi biasa, benar. Sedangkan Gonzales menggunakan hak opsi, ini jelas bukan. Ya kan? Karena hak opsi itu adalah hak untuk memilih ketika kita ingin mengajukan sebuah kewarganegaraan atau ada orang yang punya kewarganegaraan ganda terbatas misalnya, ingin memilih mau jadi warga negara yang mana, itu adalah hak opsi. Kemudian yang B, Irfan Bahdi menggunakan hak repudiasi. Nah, ini jelas juga bukan. Hak repudiasi itu adalah hak untuk menolak kewarganegaraan ketika dia diberikan kewarganegaraan oleh negara tertentu. Kemudian yang C, keduanya sama-sama disebut naturalisasi biasa. Ini jelas bukan. Yang D, Irfan Bahdi menggunakan naturalisasi biasa dan Christian Gonzalez menggunakan naturalisasi istimewa. Nah, ini benar ya. Yang E, Irfan Badi menggunakan style sepasif. Nah, ini kebalikannya. Sehingga dia salah. Maka untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Kayak gitu. Nah, kalau kita nggak terbiasa untuk membaca secara cepat dan tepat, atau kalau di sini tadi kita harus dapat informasi secara tepat ya, berarti kita melakukan baca scanning. Kalau kita nggak latih dengan banyak mengerjakan soal ya, kayaknya jadi sangat-sangat susah untuk kita itu menghemat waktu. Nah, ini adalah tips yang ketiga. Selanjutnya kita ke tips yang keempat. Ini nih, baca pertanyaan soal terlebih dahulu. Nah, ketika di sini soalnya panjang banget deskripsinya, nah teman-teman nggak usah bingung. Kita coba dulu baca dari satu atau dua kalimat terakhir. Coba kita baca satu kalimat terakhir. Apabila ada peraturan presiden yang dinilai menyimpang dari undang-undang, maka lembaga negara yang bertugas memutus perkara gugatan tersebut, nah ini kelihatan ya, udah peraturan presiden, dia di situ tidak sesuai dengan undang-undang, maka jelas menurut pasal 24A ayat 1 itu adalah kewenangan dari Mahkamah Agung. Sehingga kita jawab itu tadi kayaknya nggak nyampe 10 detik udah terjawab, karena kita baca soalnya aja udah bisa tahu apa yang dimaksud dengan soal. Gampang banget kan? Dan ini pun juga gitu teman-teman, harus benar-benar selalu dilatih sehingga teman-teman juga sudah terbiasa untuk cepat memahami maksud dari soal. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tips yang kelima yang saya sampaikan, bahwa kecermatan adalah kunci. Jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan hanya karena kurang cermat. Karena kalau kurang cermat itu nanti nyeselnya biasanya luar biasa sekali. Kayak gitu. Makanya kita harus benar-benar cermat nih. Nah, di sini kita baca kalimat terakhir, coba berikut ini yang bukan. Nah, ini ada kata bukan nih teman-teman. Yang bukan merupakan hubungan kausal organis antara dasar negara dan konstitusi. Nah, untuk kausal organis itu jelas bahwa dasar negara, ya, dasar negara itu berarti adalah Pancasila, itu merupakan penyebab adanya konstitusi. Ya kan? Atau yang kita sebut dengan UUD 1945. Sehingga kita tahu bahwa dasar negara itu jelas lebih tinggi daripada konstitusi. Sehingga ketika di sini dikatakan kedudukan konstitusi lebih rendah dari dasar negara, maka ini adalah benar. Atau yang
menunjukkan hubungan kausal organis. Tapi ingat-ingat, di sini yang ditanyakan yang bukan, ya, sehingga dia bukan jawaban yang benar. Kemudian yang B, konstitusi merupakan sumber dari dasar negara. Nah, padahal yang jadi sumber adalah dasar negaranya. Sehingga dari sini udah kelihatan bahwa jawabannya adalah yang B. Yang C, dasar negara merupakan sumber hukum nasional, itu jelas benar. Ini mengandung hubungan yang kausal organis. Begitupun yang D, dasar negara merupakan klausul di atas konstitusi. Artinya ya dia lebih tinggi daripada konstitusi, sehingga ini adalah jawaban yang benar. Begitupun dengan yang E, konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara. Nah, ini kalau kita nggak jeli, kadang kita akan terkecoh dengan alternatif jawaban yang agak mirip-mirip seperti ini. Makanya teman-teman harus benar-benar sudah berlatih untuk mencermati apa yang disampaikan di dalam soal. Dan itu pun berlaku untuk semua tes di dalam SKD ini. Begitu ya teman-teman ya. Bisa ya, insya Allah dapat ya 120 plus-plusnya. Nah, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan untuk di YouTube perdana saya. Teman-teman harus camkan di dalam hati dan pikiran bahwa sekarang itu bukan waktunya untuk mengeluh, apalagi menyerah, hanya gara-gara soal TWK. Karena setiap momen itu adalah untuk berusaha. Sehingga sudah mulai afirmasi positif bahwa TWK itu mudah, insya Allah teman-teman akan bisa mendapatkan skor 120 plus. Nah, semoga itu pun juga menjadi salah satu takdir dari Tuhan Yang Maha Esa dan juga garis yang menjadi bagian dari teman-teman di tahun 2021 ini. Insya Allah itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan sekali lagi semoga menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas di tahun 2021. Sekian dari saya.